Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 12 AKL2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Dede Kuswanda SPD MSI mengenai surat lamaran pekerjaan. Baik, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 2 dari 12 AKL2. Nah, yang pertama yaitu Imam Nur Hakim. Yang kedua, Lisma Indri Maryani. Yang ketiga, Risna Ramadanti. Yang keempat, Rosalinda Aryani. Dan yang kelima, Rosi Amelia. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan terlebih dahulu garis besar yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Nah, yang pertama itu pengertian, fungsi, dan jenis surat lamaran pekerjaan. Yang kedua itu isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang kelima, penyesuaian surat lamaran pekerjaan. Baik, langsung ke materi yang pertama yaitu pengertian dan juga fungsi surat lamaran pekerjaan. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri yaitu surat merupakan jenis surat pribadi yang termasuk ini resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan ataupun instansi tertentu. Adapun fungsi dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri yang pertama sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Nah, yang kedua sebagai media atau alat komunikasi, dan yang ketiga itu sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Nah, yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai jenis surat lamaran pekerjaan. Jenis surat lamaran pekerjaan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan jenis pembuatannya. Nah, jenis yang pembuatannya itu yaitu yang pertama ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae, ataupun yang kedua itu surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup kurikulum vitae. Nah, adapun yang jenis kedua yaitu berdasarkan sumber informasi. Nah, sumber informasi itu sendiri terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Yang ketiga itu surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang keempat itu adalah surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif diri sendiri. Nah, yang selanjutnya di sini ada yang namanya isi surat lamaran pekerjaan. Nah, isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seseorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Nah, adapun di sini sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama itu tentu saja ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua lampiran surat. Yang ketiga nama dan alamat surat tujuan. Yang keempat salam pembuka. Yang kelima pembuka surat. Yang keenam isi surat. Yang ketujuh penutup surat. Dan yang kedelapan salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya aspek penting aspek penting dari surat lamaran pekerjaan. Nah, aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum atau tesis dan argumentasi. Nah, pernyataan umum atau tesis ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu, argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis. Nah, baik, selanjutnya ini ada yang namanya itu simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan itu didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang didapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Nah, selanjutnya di sini ada unsur kebahasaan yang dipakai dalam surat lamaran pekerjaan. Itu yang pertama ketetapan pilihan kata ya. Yang kedua kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Yang ketiga itu ketetapan penggunaan ejaan dan tanda baca. Dan yang terakhir itu yang keempat kepaduan paragraf. Nah, dan ini adalah penyusunan atau penyusunan surat lamaran pekerjaan yang baik ya. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua
tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Dan yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Dan yang terakhir itu lampiran sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih pada diri Anda. Seperti itu. Mungkin pada pembahasan atau presentasi saya kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih yang telah menonton presentasi saya, dan apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.